Wis. Dan kita bisa milih. Ini bukan gue. Kenapa jenggotnya banyak banget? Coba kita mainin sebagai komik. Generate. Lah, kartunnya nggak mirip. Bu, aku mau pergi dulu. Kamu ngapain hari ini? Hari ini meeting. Gitu ya? Aku mau nemenin kamu dengan sebuah lagu. Nggak, aku mau benerin senarku. Sekalian mumpung ingat. Di mana? Oh, oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu cocok kok jadi apapun. Bye. Bye. Bye, kids. Bye, kiss. Kiss. Let's go! Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita jalan-jalan sambil, ya oke lo ikut gue ya. Anggap aja lo di sini duduk sebelah gue dan nemenin gue sebelahnya gue terus sampai acara yang gue mau datangin ini selesai. Oke? It relates to a lot about gadgets and a lot about new things. Oke? Jadi gini, hari ini gue akan hadir ke acaranya Samsung NDA. Jadi kayak NDA itu adalah non-disclosure agreements bahwa gue hari ini bisa shoot, bisa dapat exclusivity atau ya privilege lah untuk duluan bisa nyobain device-device apa yang ada di Unpack. Samsung Galaxy Unpack yang kali ini diadakan di Paris. Gue dapat kesempatan untuk ngelakuin itu di sini, dan besok malam pun gue ada ngelakuin acara Samsung Galaxy Watch Party yang dari Indonesia bareng detik.com, bareng juga sama Erika Karl. Nah itu, jadi kita kayak bagi tugas gitu, dan I'm still pretty happy about it. Walaupun gue udah belajar Duolingo sampai 400 hari belajar bahasa Perancis dan sayang nggak bisa dipakai. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. But first, coffee. Lo mau nggak? Americano buat gue, cappuccino buat lo ya. Ini yang ini. Tapi sini, gue mau cerita dulu. Oke, ini Fold 5. Udah setahun lalu launching waktu gue juga diundang berangkat. Apa sih yang beda dari Fold 5 yang gue harapkan ada di Fold 6 gitu. Jadi kayak ini adalah foldable dengan stylus satu-satunya nih. Walaupun udah ada pesaingnya, tapi satu-satu yang ada stylus. Gue berharap stylus masih ada. Akan menjadi pembeda. Walau mungkin nggak semua orang menggunakan stylus, tapi ini adalah pembedanya dan tetap harus ada. Dan bikin gimana lebih seamless lagi ada dalam foldnya ini. Ini udah lumayan seamless nih masuk dalam case. Dan berikutnya gue harap lebih lagi. Terus kedua, udah pasti ada upgrade dari prosesornya atau sistem on chipnya. Karena udah ada banyak banget Snapdragon 8 Gen 3. Udah pasti itu harus ada minimal itu, atau kalau ada yang lebih lagi, who knows. Tapi kayaknya nggak. Pasti Snapdragon 8 Gen 3. Kenapa? Karena leads to my third hope for Fold 6, which is Snapdragon 8 Gen 3 itu cocok buat ada neural engine-nya, yaitu AI. Nah semua tuh udah bahas AI, di podcast gue bahas AI, video gue sebelumnya Samsung S24 Ultra itu banyak banget AI-nya. Nah sekarang AI yang khusus buat foldable. Nah ini pasti Samsung sebagai salah satu yang leading di AI ngeluarin duluan dengan ide-idenya yang pokoknya banyak fitur-fitur yang gue tertarik di fiturnya daripada di spesifikasinya sebenarnya. Kita lihat deh bener apa enggak. Kopi lo minum dulu. Apa kabar? Belum mulai? Belum 15 menit, you are late. Cepetan. Jadi ya, on time is late, early is on time. Anggap aja gitu. Hari ini tadi gue dengar presentasinya tim Samsung untuk beberapa device yang keluar. Ternyata kan kita juga bukan cuma ngomongin foldables, tapi ada ekosistemnya sendiri. Yang pertama adalah foldables yang dikeluarkan. Foldables artinya udah generasi keberapa kali ya ini. Udah banyak banget yang mereka keluarkan dan ini semakin menyempurnakan. Kemarin ada Fold 5 dan Flip 5. Tentunya kali ini ada ya Fold 6 dan Flip 6. Mana Flipsnya?
Yes, dan di sini gue udah pegang dua-duanya. Kita bahas satu persatu, tapi juga jangan lupa bahwa di sini Samsung juga launching 2 series of products lagi yang berhubungan dengan wearables-nya atau ekosistemnya, yaitu Samsung Galaxy Watch 7 dan Samsung Galaxy Buds 3 and Buds 3 Pro. Nah itu ada pembahasan khusus lagi. Tapi nanti sekarang coba kita lihat deh. Dari temanya Galaxy Unpacked sekarang, tentunya dari S24 kemarin, kata AI adalah kata yang paling sering diucapkan dan paling dimajukan. Dan ini berlaku banget untuk yang sekarang juga. Jadi AI diperkaya lagi, diperdalam lagi untuk memberikan pengalaman AI yang lebih beda ya. Maksudnya bukan sebagai smartphone candy bar doang yang artinya bisa diimplementasikan ke banyak smartphone, tapi AI di foldables. Nah, ini loh. Untuk device sendiri begitu gue terima, begitu gue lihat presentasinya, ini adalah Fold 6 dengan desain yang tipis-tipis berbeda dari segi ukuran, yaitu yang sedikit lebih ringan, sedikit lebih besar layarnya, dan untuk pembentukan desain, bahasa desainnya ini lebih mengotak. Kalau gue ngelihatnya lebih squarey daripada rounded yang kemarin, dan dia menggunakan kamera dengan casing yang berbeda. Jadi dia ada sedikit lingkaran di luar kameranya ini yang membedakan dari generasi sebelumnya, yaitu Fold 5. Jadi Fold 5 yang ini adalah Fold 6. Nah, sedikit banget bedanya, tapi dia sudah warnanya itu lebih brushed, artinya lebih nggak segitu shiny-nya, lebih glossy. Tapi overall gue lebih suka desain yang baru ini. Yes, desainnya cantik, menurut gue lebih modern untuk sesuai dengan zamannya. Tapi desain adalah sebagian dari hardware yang berubah. Hardware berikutnya yang berubah yang menurut gue cukup signifikan adalah prosesornya atau sistem on chip-nya. Jadi Snapdragon 8 Gen 2 yang kemarin sekarang udah upgrade ke Snapdragon 8 Gen 3. Nah, ini membantu banget untuk urusan ya itulah. Nah, AI ini kan dibantu dengan SoC yang beda dan juga device yang form factor-nya itu berbeda. Kita bahas dari segi productivity, communication, dan creativity. Kita coba dari productivity, karena banyak banget sebenarnya yang dikeluarkan. Mulai dari chat transcript, dari yang menarik juga nih, gue sampai nyatet ya karena saking banyaknya, tapi akan gue demokan salah satu aja. Note Assist dia punya ada beberapa seperti PDF Overlay Translation buat kalian yang punya file-file PDF yang dalam bahasa lain, itu bisa ditranslate langsung di PDF-nya itu sendiri. Perlu dicatat, semua AI yang gue ngomongin di sini tidak menggunakan third party apps, semuanya built-in dari Samsungnya itu sendiri. Terus juga ada Transcript Assist in Notes, di mana catatan kita dalam segi voice itu langsung bisa ada transkripnya. Bahasa Indonesia udah langsung on sekarang, seperti sudah diluncurkan beberapa bulan lalu oleh Samsung. Terus ada Browsing Assist, jadi browsernya Samsung itu, yaitu Samsung Browser, ya tidak berguna mungkin di browser lainnya, itu sudah langsung translate dari website apapun yang bukan berbahasa yang kita familiar. Mungkin kalau Inggris gampang, ya kita ada bahasa Korea, bahasa Jepang yang kanjinya beda atau hurufnya beda, itu akan langsung ditranslate. Oke, sekarang bagian communication-nya. Itu banyak banget, ada kayak chat assist, ada kayak lo ngomong, itu chat assist sekarang udah berlaku di aplikasi selain telepon, itu berlaku di WhatsApp dan Instagram juga. Artinya lo selama nelfon menggunakan WhatsApp, menggunakan Instagram juga sudah ada fitur-fitur ini, sudah built-in. Dan yang harus dicoba adalah interpreter. Jadi kalau kayak kita ngobrol sama orang yang beda bahasa ya, jadi ada apps namanya interpreter. Oke. Ini bahasa yang ada adalah French and English ya. Ini kan di Paris ya launchingnya, jadi gue coba aja, kita pilih yang di pojok sini untuk display yang ada di sana. Kelihatan kan? Nah, kalau gue coba ngomong yang bahasa Inggrisnya, "Hey, good morning, how are you?" Nah, translate-nya kelihatan di depan sini adalah "Hey, bonjour, comment allez-vous?" Kalau gue tukar, gue ngomong yang Perancisnya, nukernya gimana nih? Ini gue ubah ke Indonesia. Ini gue ubah ke English. Kita ngetes Perancis gue gimana ya? Udah. Oke, kita coba ya. Bonjour, comment ça va? Hello, how is it going? Keluar di sini. Jadi ini kayak kita ninggalin aja itu di meja, terus dalam posisi meeting atau lagi ngobrol sama orang, ngobrol aja terus, dan dia akan display langsung kayak gini tanpa kita, kalau misalnya pakai candy bar phone ya bolak-balikin teleponnya. It's quite complicated, isn't it? Jadi kalau untuk di dalam keadaan taruh, it works.
Belum lagi AI productivity juga masih ada untuk Circle to Search, terus banyak lagi yang lain kemarin udah ada di Galaxy S series kemarin untuk S24 series. Nah, untuk creativity sebenarnya ini tipis-tipis nyambung ke productivity. Dia ada yang namanya sketch to image. Jadi cuma coret-coretan kita yang kira-kira berbentuk sesuatu, dia akan mengubahnya menjadi sebuah image yang lebih proper. Entah itu sketch, entah itu color 3D art, pop art, atau apapun itu. Nah, itu menarik. Terus tambahannya ada juga di bagian photo assist itu AI on portrait. Kita tahu kan banyak apps di sana yang ngubah muka kita atau portrait shot kita jadi kartun, jadi sketch, jadi apapun itu. Nah, ini semua sudah bisa dilakukan dengan photo assist-nya di Samsung ini tanpa mendownload aplikasi apapun. Kita coba ya. Jadi gue buka aplikasi kamera, selfie aja, kita bikin. Oke, gue penasaran foto gue akan jadi kayak gimana ya. Nah, ini ada portrait shot gue untuk, kita ada generate portrait studio. Lalu kita bikin mungkin yang 3D kartun. Generate. Ya, ini membutuhkan waktu tentunya aja karena ini menggunakan AI yang cloud base. Oke, AI bagian ini cloud base, dilindungi oleh Knox, jangan lupa. Wis. Dan kita bisa milih. Ini bukan gue. Kenapa jenggotnya banyak banget? Coba kita mainin sebagai komik. Generate. Lah, kartunnya nggak mirip. Ini mirip. Serius loh. Inilah dengan AI tuh. At least ini tuh ada di Samsung Galaxy Fold 6 ini. Built-in tanpa lo download apapun and it's free. Itu yang perlu dicatat ya. Nah, dia juga tadi barusan ada a visible watermark bahwa ini made from AI. Ini artinya kalau misalnya itu adalah meningkatkan kesadaran kita tentang ethical AI. Bahwa ini nggak dibuat oleh manusia secara utuh, tapi adalah dengan menggunakan AI. Penting, kayak kita posting Instagram, dia ada made with AI. Tapi ini nggak lupa bahwa dia juga masih dengan Snapdragon 8 Gen 3, berarti gamingnya akan lebih baik lagi. Terus juga dia vapor chambernya itu 1,6 kali lebih besar. Semuanya Snapdragon 8 Gen 3 ini banyak membantu upgrade dari smartphone ini sendiri. Kalau ada yang nanya tadi kameranya upgrade apa enggak, yes, kamera utamanya jadi 50 megapiksel dan berlaku juga untuk flip 6-nya. Nah, harganya lo bisa lihat sendiri di sini akan launch berapa, dan dia dengan katanya pokoknya dengan segala benefitnya. Tapi yang menarik adalah dia itu pre-order tanggal 10 sampai 30 kalau nggak salah 10 sampai 30 Juli. Tapi kalau lo order dalam 5 hari pertama yaitu 10 sampai 14, lo akan dapat special bonus lagi worth about almost 3 million. Yang di launch hari ini juga adalah Flip 6. Flip 6 penyempurnaan desain juga dengan gaya bahasa yang sama, gaya desain yang sama dengan Fold 6. Menggunakan chipset yang naik juga, dengan kamera upgrade yang naik juga, dan semua AI-nya yang sudah disebut tadi. Gue nggak akan panjang-panjang ke Flip 6 karena memang kebanyakan AI-nya sama. Plus yang menarik mungkin adalah penggunaan kameranya yang kayak kita pakai handycam zaman dulu. Kita kan udah tahu kan bahwa Flip 5 juga bisa kayak gini. Tapi yang menarik dari Flip 6 adalah ya dia zoomnya ada di sebelah sini. Tuh, terus aja kelihatan tuh. Bagus juga kameranya. Jadi kayak kita megang kamera gitu. Apakah akan menjadi kebiasaan baru? Menarik juga ya. Ada zoomnya di sini. Nah, itu adalah dari Flip 6 yang menurut gue makin cantik. Sama dengan Fold 6 dan pilihan warna yang lebih banyak. Dan customization dari layar-layarnya ini yang harus dicobain lebih dalam lagi. Pokoknya dia juga bilang Samsung bahwa target marketnya, bukan target marketnya. Kebetulan yang lebih banyak beli Flip 6 adalah perempuan dan lebih muda. Karakter marketnya lebih muda daripada Fold 6. Sehingga customization tuh lebih banyak diinginkan. Tapi itulah menangnya Flip 6 dibanding Fold 6 kalau untuk kalian yang lebih milih. Lebih kecil, masuk tas kecil, masuk kantong lebih kecil. Ini the device to go. Harganya lo bisa lihat sendiri juga dengan promo yang hampir sama. Ayo kita jalan ke ekosistemnya. Ini mungkin gue obrolin sedikit aja. Jadi Samsung hari ini juga meluncurkan bagian ekosistemnya yaitu Watch 7 Ultra belum masuk sini. Dan juga ada Buds 3 and Buds 3 Pro. Nah, sedikit perbedaan gue yang mencolok banget adalah perbedaan desain dari Buds 3 dan Buds 3 Pro. Samsung yang dulu bulat aja TWS-nya sekarang akhirnya ada kakinya. Ada perpanjangannya. Di mana itu ada light-nya juga, lo bisa ada semacam indikasi kalau untuk nyari TWS-nya yang hilang atau buat aksen, dan daerah sentuhnya berarti lebih luas daripada sebelumnya. Itu yang berbeda dari Buds 3 dan Buds 3 Pro sekarang dari segi desainnya. Dari segi pemakaiannya, nah ini gue nggak bisa review sekarang, tapi dia bilang
itu enhance audio quality-nya dan enhance mic-nya. Mic-nya itu untuk nelfon akan menyaring beberapa suara yang nggak penting untuk telepon atau untuk ngomong, tapi juga masih mementingkan suara-suara yang crucial. Seperti kayak yang dia sebut adalah sirine. Jadi bahaya banget kalau yang untuk orang jalan pakai buds-nya tapi nggak ngeliat surroundings, nggak denger sirine, itu mereka masih mementingkan itu. It's really AI. Itu adalah implementasi AI di Buds 3 and Buds 3 Pro. Gua nggak sabar untuk nyoba Buds 3 Pro yang fiturnya lebih daripada Buds 3 dengan harga yang ya again lo bisa lihat sendiri, dan ada bonus-bonusnya juga. Dan yang terakhir, Galaxy Watch 7. Udah banyak ya, udah sampai 7 ya. Gua ngelihatnya itu dia katanya harusnya ada Ultra tapi nggak dikeluarin di sini. Fitur yang cukup gue inget yang masuk ke kepala gue, gunanya itu adalah lebih ke health, Galaxy Health. AI Health itu penting untuk mengukur tidur salah satunya, di mana baterainya bisa sampai 40 jam dengan strap yang lebih dari cotton, artinya nggak begitu sakit kalau kepentok, dan dia ukurannya 40 dan 44 mm. Satu hal yang baru adalah pengukur sleep apnea. Sleep apnea adalah sleeping disorder yang breathing lo tuh kerasa. Breathing lo itu berhenti beberapa saat di saat lo lagi tidur, dan itu agak berbahaya kalau terlalu lama didiamkan. Nah, Samsung Galaxy Watch 7 ini bisa mengukur itu. Terus gue tanya di depan, aduh, gue seneng banget nih ada fitur kayak gini, tapi sayang itu di watch, karena di Samsung Unpacked di sana itu di launching juga secara resmi Samsung Smart Ring. Kenapa nggak dibawa ke sini? Belum. Katanya sih tunggu aja tanggal mainnya, dan gue nunggu banget. Dan ini sebenarnya bisa gue beli di luar ya, dia nggak ada emailnya, gue beli aja di Samsung luar itu untuk gue coba di sini. Karena tidur dengan menggunakan jam itu masih sedikit challenging buat gue. Praktisnya adalah tidur menggunakan ring seperti gue pakai yang di sini. Kalau itu Samsung dengan data yang lebih friendly, lebih localized, lebih ada di sini dengan lo udah menggunakan smartphone Samsung, jadi artinya ekosistemnya ada Samsung semua, akan lebih berguna lagi. Please Samsung masukin Galaxy Smart Ring. Gue yakin yang beli cukup banyak pasti. Segitu aja tentang Galaxy Watch. Yang untuk tambahin terakhir adalah prosesor yang berbeda. Dia lebih cepat lagi, prosesor baru untuk watch ini, dan juga dia ada bioactive sensor dan dual GPS. Jadi kalau lari ke daerah yang lebih sulit dijangkau misalnya, itu mungkin akan lebih akurat lagi GPS-nya. Terus juga ada age index, atau dia bisa mengukur biological age atau metabolic age lo. Jadi ini harus gue coba, nggak bisa gue sebut sekarang. Nanti kita lihat lagi kalau apakah gue dapet device-nya untuk coba, dan harganya lo bisa lihat di sini sekarang. Oke, jadi itu adalah 4 grup device atau gadget yang dikeluarkan oleh Samsung di Paris kemarin. Gue melaporkan dari Jakarta. First feeling gue tentang devices ini adalah Samsung is big on AI. They put a lot in this. Kita tergantung bagaimana pemakaiannya, apakah itu relevan dengan kita. Tentunya kalau untuk masalah beli nggak beli, keputusannya balik di kalian. Tapi kalau misalnya mau beli, nggak ada waktu lebih baik selain saat pre-order. Karena bisa memanfaatkan segala macam promonya. Mulai tanggal 10 hari ini kalian bisa pre-order. Mana yang cocok, terserah kalian lah. Tapi untuk reviewnya, gue akan bahas lebih dalam lagi, terutama yang Fold 6 kayaknya. Untuk device lain, kita tunggu tanggal mainnya. Gue saat ini kepanasan banget, gue keringetan pak. Ini pakai baju, pakai jas salah sih di. Gue kira gue di Paris saat ini. Gue mau makan dulu, mau cobain yang lainnya. Ada beberapa booth stall di sini yang bisa nyobain AI experience-nya terutama. Sampai ketemu di video reviewnya. Bye now. Be nice.